Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Apa kabar anak-anak Ustaz? Kelas 8. Ustaz harapkan antum semua dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Baiklah anak-anak Ustaz, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ya, hari ini banyak yang masih bertanya mengenai tugas yang akan dikerjakan untuk pemeliharaan hewan kesayangan. Baiklah anak-anak Ustadz, di sini Ustadz akan ingatkan kembali, jelaskan kembali kepada antum ya. Kalau antum memperhatikan video di pekan lalu, itu Ustadz sudah jelaskan ya anak-anak Ustadz, bagaimana kolom-kolomnya, tabel-tabelnya saat pembelajaran kemarin ya. Itu antum ada itu Ustadz ada buat kolom kegiatannya ya, yang antum persiapan kandang, kemudian antum ada penyusunan dan pemilihan bibit ya. Baiklah, ini Ustadz coba tampilkan kembali ya anak-anak Ustadz tabelnya. Tabelnya biar antum tidak bertanya lagi ya. Nah ini anak-anak Ustadz, jadi antum boleh buat tabelnya seperti ini. Jadi pekan pertama itu antum buat ya, persiapan kandang. Kemudian setelah kandang sudah selesai, antum masuk di pekan kedua, persiapan penyiapan dan pemilihan bibit, meletakkan di dalam kandang itu yang sudah antum buat ya. Tentunya di sini juga sudah ada pemberian makan, pengontrolannya ya. Setelah antum letakkan bibit, pasti antum berikan makan ya. Antum boleh tambahkan kolom di sebelahnya ya. Kolomnya di sebelahnya ini lagi keterangannya ya. Ataupun Ustadz ana mau buat berbeda bentuk kolomnya boleh. Yang penting bagi Ustadz, antum sudah ada kegiatan ya yang antum buat untuk pembudidayaan ternak kesayangan antum ya. Ini sebagai format awalnya saja. Jika antum ingin menambahkan di kolom sebelahnya ada keterangan, kemudian antum lampirkan fotonya ya, boleh anak-anak Ustadz, boleh. Ini bukan format yang baku. Anak-anak Ustadz boleh ya menambahkannya apa yang perlu. Semakin banyak keterangan yang antum buat, akan semakin baik anak-anak Ustadz ya. Tapi inilah format awalnya ya. Misalnya antum tambahkan kolomnya keterangan yang lain boleh. Misalnya antum tambahkan lagi
tentang pemberian pakan, antum tambahkan waktunya, pemberian pada jam segini boleh anak-anak Ustaz. Ya, boleh. Pengamatan penyakit, ya. Ketika ada sakit antum berikan obat ini, ya. Boleh. Antum jelaskan. Saya rasa ini tidak sulit, ya. Jika antum nanti kebingungan, antum buat dulu formatnya, kemudian antum boleh kirimkan kepada Ustadz biar Ustadz kembali menerangkannya. Baiklah anak Ustadz, mudah-mudahan ini sudah tidak ada menjadi masalah lagi ya. Baiklah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kemarin kita sudah memasuki tentang serealia, kacang-kacangan dan umbi. Nah, kita sudah masuk kepada jenis umbi anak-anak Ustadz, yaitu kita sudah mempelajari tentang jenis dan manfaat umbi, ya. Ada ubi jalar, pekan lalu sudah, kemudian singkong, ya, atau ubi kayu, dan manfaat-manfaatnya sudah. Sekarang kita masuk ke talas ya anak-anak Ustadz, ya. Talas ya, ini juga Ustadz ulangkan sedikit. Ya, masyarakat kita biasanya mengkonsumsi talas untuk cemilan. Nah, ini anak Ustaz ya. Namun di beberapa daerah Indonesia, di sejumlah daerah tropis, umbi talas ini dijadikan salah satu makanan pokok. Ya, ada juga di daerah lain ya yang menjadikan ubi talas ini adalah sebagai makanan pokok anak-anak Ustaz ya. Talas ini ya, atau umbi talas ini sebagai sumber karbohidrat atau pengganti beras yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satu daerah makanan pokoknya umbi adalah di Kabupaten Sorong di Papua ya anak-anak Ustaz. Yang merupakan tumbuhan yang 90% bagiannya dapat dimanfaatkan. Ya, jadi talas ini 90% ya bagiannya dapat dimanfaatkan. Ya, talas juga dapat dimakan, yaitu yang dapat dimakan adalah umbi, tunas mudanya dan tangkai daunnya. Sedangkan pelepah daun talas dimanfaatkan sebagai bahan pangan, obat maupun pembungkus makanan. Bagian yang tidak dapat dimakan hanyalah akar serabutnya. Akarnya saja anak-anak Ustaz. Dalam talas terdapat berbagai macam kandungan gizi ya. Karbohidrat yang tinggi pada umbinya dan juga mengandung rendah lemak serta protein. Kandungan protein pada daun talas lebih tinggi dari umbinya. Selain itu, dalam umbi talas juga mengandung vitamin. Di antaranya vitamin C, vitamin E dan B6 dan beta karoten atau nutrisi setara dengan vitamin A. Serta terdapat kandungan serat yang cukup baik. Talas juga mengandung beberapa unsur mineral. Ini anak-anak Ustadz manfaatnya ya. Dan juga berbagai macam yang terkandung pada talas ya. Ini sepertinya sudah Ustadz jelaskan pada pekan lalu ya anak-anak Ustadz ya. Saya ulangkan sedikit ya. Kandungan serat yang cukup baik dapat melancarkan pencernaan ya. Pencernaan apabila dibuat bubur talas dapat dikonsumsi sebagai makanan bayi dengan tingkat alergi yang rendah dan melancarkan pencernaan. Masya Allah ini anak Ustaz. Kemudian mengkonsumsi talas rebus tanpa bahan tambahan apapun ya, menjaga kolesterol darah tetap rendah, mencegah risiko gangguan jantung dan tekanan darah tinggi. Karena setiap cangkir talas mengandung potasium, mangan dan kalium yang manusia butuhkan ya. Potasium berguna menjaga kerja jantung dan tekanan darah,
mangan untuk memperlancar metabolisme protein dan lemak dalam tubuh. Dan kalium baik untuk menjaga kesehatan jantung. Secangkir talas mengandung vitamin C yang cukup baik untuk memperkuat pertahanan tubuh. Vitamin B6 membantu imunitas tubuh, dan vitamin E yang menurunkan risiko terkena serangan jantung. Ini anak Ustaz, sekarang nih kita sibuk akan meningkatkan ya imunitas tubuh kita. Ini ada satu ya jenis makanan yang membantu menjaga imunitas tubuh. Antum boleh nih ya, boleh coba olahan makanan dari talas. Kandungan beta karoten ya, beta karotein pada talas bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan meningkatkan fertilitas. Kebutuhan beragam mineral dapat terpenuhi dengan satu cangkir talas karena mengandung magnesium, fosfat, dan tembaga yang dibutuhkan tubuh manusia. Hasil samping talas seperti akar rimpang yang dibuat bubur dipercaya sebagai obat encok. Nah, ini anak-anak saya ya. Sementara cairan akar rimpang ya dari talas ini dapat digunakan sebagai obat bisul. Sedangkan getah daunnya sering digunakan untuk menghentikan luka, ya, pendarahan, dan sebagai obat untuk bengkak. Jadi ini bisa nih menambah pengetahuan antum. Jika suatu saat antum bermain-main, terluka, sulit mendapatkan obat, ya antum bisa cari nih getahnya ya, daun talas ini antum oleskan, bisa mencegah pendarahan dan obat bengkak ya. Pelepah dan tangkai daun yang dipanggang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi gatal-gatal. Nah, pelepah daun juga diyakini mampu mengobati gigitan kalajengking. Masya Allah anak Ustaz ya. Gigitan kalajengking itu berbisa ya. Tapi ini masih diyakini ya anak Ustaz ya. Antum gak usah coba-cobalah. Coba-coba ambil pelepah daun talas, kemudian antum gigitkan tangan antum ke kalajengking. Nah, berharap bisa langsung sembuh. Jangan anak-anak Ustaz ya. Daun, kulit, dan ampas umbinya dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Misalnya daunnya untuk pakan ikan gurami. Ya anak-anak Ustaz ya. Ustaz sudah pernah coba ini. Kebetulan Ustaz pernah memelihara dan sampai saat ini masih ada ya ikan gurami ya. Dan ikan gurami ini suka sekali ya anak-anak Ustaz ya dengan daun talas, umbi talas ya. Antum nih boleh nih antum tugasnya nanti cari ternak kesayangan antum ya, yang dapat dimanfaatkan ya, dapat dikonsumsi ya. Misalnya antum ternak kesayangan anak Ustaz ikan gurami Ustaz, boleh anak-anak Ustaz ya. Nanti kalau udah besar, udah banyak, antum boleh jual atau antum konsumsi sendiri. Karena ikan gurami ini pakannya bisa sayuran anak-anak Ustaz, tidak repot. Cuman mungkin membutuhkan tempat yang luas. Berikutnya adalah kentang. Kentang merupakan salah satu tanaman tahunan yang paling banyak ditanam di seluruh Indonesia. Kentang tergolong herba semusim atau tanaman pendek, tidak berkayu, dan cocok ditanam di dataran tinggi serta di daerah yang beriklim tropis. Bagian kentang yang dimanfaatkan untuk dimakan yaitu umbi batangnya. Penduduk Eropa dan Amerika Serikat memanfaatkan kentang sebagai makanan pokok. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Kita lihat bahwa ya penduduk Eropa ya dia mengganti nasinya dengan kentang anak-anak Ustaz ya. Namun sekarang banyak orang memanfaatkan kentang sebagai tanaman
sebagai makanan alternatif untuk program diet. Hal ini dikarenakan kentang kaya akan nutrisi, merupakan sumber karbohidrat dan kandungan tepung dan gula yang tinggi, vitamin dan serat. Kentang memiliki kandungan gizi yang lebih tinggi dibandingkan nasi. Masya Allah ya anak Ustaz ya. Pantas kita lihat ya, orang-orang Eropa itu lebih gagah-gagah ya. Mungkin salah satunya faktor makanan anak-anak Ustaz. Ya karena memiliki kandungan protein dan mineral yang lebih lengkap. Kentang apabila dikonsumsi dengan kulitnya atau dibersihkan ya, anak-anak Ustaz bersihkan dulu, kemudian antum rebus atau antum kukus atau makan sama kulitnya, ya masuk dalam kategori karbohidrat kompleks. Kentang mempunyai banyak khasiat, diantaranya potasium, vitamin C atau sumber kedua setelah jeruk. Nah, ternyata anak-anak Ustaz ya, vitamin C yang terdapat pada kentang ya sangat tinggi ya setelah jeruk nih. Yang menyimpan karbohidrat kompleks dan fiber atau pengganti gula ya, gula darah atau blood sugar, dan menjaga tekanan darah. Kentang juga mengandung vitamin B1, B2 dan B3 serta sedikit kandungan protein dan banyak mineral penting seperti besi, mangan, magnesium, fosfor, tembaga dan kalium. Jumlah lemaknya juga sedikit sehingga dapat menghalang endapan kolesterol di dalam lapisan saluran darah. Nah, ini anak Ustaz ya. Jadi ini penting nih ya, terlalu antum banyak makanan berlemak-lemak, kolesterol, ternyata kentang ini juga menghalangi endapan kolesterol ya di lapisan saluran darah. Kentang cocok bagi yang mengalami kekurangan gula darah. Selain itu, kentang merupakan sumber terbaik dalam pembentukan zat besi dalam darah. Kentang juga menjamin sistem ketahanan badan karena kandungan vitamin serta kalsium yang tinggi. Dengan banyaknya kandungan gizi, maka kentang juga memiliki banyak manfaat anak-anak Ustaz. Nih, perhatikan, antum harus bisa memilih-milih makanan antum saat ini. Yang tidak bermanfaat tidak usah antum makan. Ya. Memelihara kesehatan sistem pencernaan karena mengandung serat yang cukup tinggi. Kemudian melawan penyakit seperti penyakit jantung, gangguan saraf, tumor, dan dapat membantu mengurangi risiko kanker prostat dan kanker rahim. Kentang segar dengan kulitnya kaya antioksidan dan vitamin C. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa antioksidan flavonoid dan quercetin pada kentang memiliki sifat anti kanker dan kardioprotektif. Sementara memelihara kesehatan kulit wajah ya dapat juga dilakukan dengan mengkonsumsi kentang ini anak-anak Ustaz. Ya, dengan membalurkan parutan kentang di wajah dapat membuat kulit wajah bersinar dan mengurangi pembengkakan dan lingkaran hitam di bawah mata. Nah, untuk kecantikan ya anak-anak Ustaz. Mengurangi kadar kolesterol karena kalorinya rendah, baik untuk perkembangan otak karena adanya zat besi dan tembaga, menghilangkan stres pikiran dan kandungan vitamin B6 ya, banyak sekali manfaatnya anak-anak Ustaz ya. Tentunya kita kalau kentang ini ya kita pasti suka menikmati olahan kentang ya, keripik kentang contohnya. Tapi ketika diolah hanya direbus, mungkin antum jadi kurang suka ya. Perhatikan anak-anak Ustaz, nilai gizi pada makanan itu tergantung cara pengolahannya juga anak-anak Ustaz ya. Kalau pengolahannya tidak baik atau berlebihan, bisa jadi akan mengurangi nilai gizinya ya. Nah, misalnya antum
membuat kentang rebus atau dengan kentang goreng tentunya ya. Yang lebih sehat tentunya kentangnya direbus ya anak-anak Ustaz. Nah, baiklah, ini anak-anak Ustaz. Jadi Ananda setelah mengetahui kandungan-kandungan dan manfaat yang terdapat pada tanaman serelia, kacang-kacangan dan umbi ya. Bagaimana nih yang Ananda rasakan ya? Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita ya. Manfaat-manfaatnya ya. Kemudian antum bisalah mulai mencoba menyukai jenis makanan-makanan yang bermanfaat bagi kesehatan kita ya. Nah, kan antum sudah tahu manfaatnya, tentunya ini akan baik untuk dikonsumsi anak-anak Ustaz ya. Nah, ini sekarang kita masuk nih pengolahannya nih yang sudah menjadi makanan. Masya Allah, ini dia tumbuhannya padi menjadi beras ya. Ini ada ikan ya, sayuran. Tapi nih coba antum lihat, sebagai bahan pokoknya adalah sagu ya. Sagu ini anak-anak saya, pengganti nasinya ya. Tapi sekali lagi anak-anak Ustaz, ini juga butuh waktu ya untuk kita bisa terbiasa dengan jenis makanan yang baru. Walaupun itu sehat, tapi kita butuh waktu untuk membiasakan diri. Misalnya kita ingin mengganti nasi dengan kentang ya, belum tentu dalam satu hari itu kita bisa langsung suka ya. Atau mengganti nasi dengan sagu ya. Nah, karena kita belum terbiasa. Bahkan banyak di antara kita yang sudah suka makan roti contohnya ya. Jika makan roti, perutnya belum merasa kenyang karena belum terkena nasi contohnya ya. Nah, hal itu karena faktor keterbiasaan anak-anak saya ya. Apalagi kita makan ya, pengganti nasinya itu ubi misalnya, belum tentu kita bisa ya memakan ubi dengan sayur-sayuran, dengan sambal ikan, belum tentu ya anak-anak saya. Nah, ini makanan-makanan yang ada di daerah Indonesia, makanan tradisional ya anak-anak saya ya. Tentunya ini tidak asing lagi. Ini adalah makanan khas mana nih anak-anak saya? Ini kalau nggak salah Ustadz, ini adalah bakpia ini ya, daerah Yogyakarta ya. Baiklah anak Ustaz, sekarang kita masuk ke pengolahan ya, teknik pengolahan ya. Kita sudah tahu jenis-jenis tumbuhannya ya. Kemudian manfaatnya juga kita tahu. Sekarang kita masuk ke teknik pengolahan ya. Bahan-bahan pangan mentah atau belum diolah sebenarnya kaya akan nutrisi ya. Namun bisa berubah kandungan nutrisinya apabila dimasak atau diolah dengan cara yang salah. Nah, ini anak-anak Ustadz yang seperti Ustadz bilangkan tadi. Ya, sebenarnya bahan makanan itu penuh dengan vitamin dan bergizi tinggi. Tetapi ketika kita salah dalam mengolahnya ya, makanya bisa merubah atau merusak kandungan nutrisi yang ada di dalam makanan tadi. Meski begitu, ya, penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar makanan justru akan lebih bernutrisi setelah dimasak, seperti umbi kentang. Ya, proses pemasakannya akan membantu pelepasan antioksidan dan dengan cara menghancurkan dinding sel sehingga zat-zat penting dalam sayuran itu lebih mudah diserap tubuh. Nah, itu ada Ustaz. Ternyata penelitian juga ya menyebutkan bahwa dengan cara dimasak dia akan lebih mudah diserap oleh tubuh. Tetapi ingat anak Ustaz, cara memasaknya itu tadi juga penting ya kita perhatikan. Teknik pengolahan bahan pangan serealia, kacang-kacangan dan umbi tidak jauh berbeda dengan teknik yang telah Ananda pelajari di kelas 7 dulu. Ya, untuk mengingat kembali. Nah, ini anak-anak Ustaz,
Ya, tentunya ini sudah antum pelajari dulu di kelas 7 dari teknik ini dan sudah pernah Ustaz jelaskan ya. Ada teknik pengolahan pangan panas basah atau moist heat ya. Tentunya ini juga kita pelajarin di kelas 7 ya dan Ustaz. Kalau antum masih ingat ya, teknik pengolahan panas basah moist heat adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Ya, nih. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Berikut ini yang termasuk teknik pengolahan pangan panas basah. Nah, tentunya anak-anak Ustadz mesti ingat ini ya. Ya, baiklah anak-anak Ustadz, biar antum mengingat-ingat lagi. Insya Allah pekan depan ini akan Ustadz bahas kembali ya pengolahan panas basah dan ya panas kering ya dan anak Ustadz ya. Ya, ini ada juga pangan panas kering ya, ada 2 nanti. Insya Allah pekan depan kita akan lanjutkan ya. Mudah-mudahan antum masih bisa mengingat atau masih ada catatan antum di kelas 7 bisa antum buka untuk pekan depan ya. Baiklah anak-anak Ustadz, jika masih ada pertanyaan nanti antum bisa tanyakan kembali kepada Ustadz mengenai tugas-tugas. Boleh telepon langsung. Ustadz cukupkanlah pembelajaran kita sampai sini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan. Ustadz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.